Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk semua kebaikan dalam hidup kami. Kami tahu dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya di dalam Engkau. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai terang yang menerangi perjalanan kami, dan semakin hari kami semakin berkenan di dalam Engkau oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah upah dari sebuah ketaatan. Sekali lagi, tema firman Tuhan adalah upah dari sebuah ketaatan. Firman ini, khotbah saya akan dasarkan pada Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-40. Sekali lagi, khotbah saya dasarkan pada Kejadian pasal 41, ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sekali lagi, Kejadian pasal 41 ayat 40, demikian firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih kalau kita mampu melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi penguasa adalah impian setiap orang. Menjadi penguasa, bahkan orang berani invest besar-besaran untuk sebuah kekuasaan. Tidak mengherankan jika orang menghabiskan uang miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah untuk mendapatkan sebuah kekuasaan. Bahkan di tempat lain juga orang demi sebuah kekuasaan dia rela untuk mengorbankan orang lain, bahkan membunuh atau menindas atau membuat orang lain menderita oleh karena kekuasaan. Itulah sebabnya bahwa manusia itu punya will, punya kemauan untuk berkuasa. Pembacaan yang baru saja kita baca di Kejadian pasal 41 ayat yang ke-40 ini merupakan pemberian sebuah kuasa dari seseorang kepada seseorang, atau lebih tepatnya dari Fir'aun Raja Mesir kepada Yusuf, yang notabene-nya dia bukanlah siapa-siapa. Bapak Ibu, yang membedakan antara Yusuf dengan penguasa yang lain adalah Yusuf membangun kekuasaannya bukan karena dia membeli, bukan karena dia membayar, bukan karena dia menindas orang lain, bukan juga karena membunuh orang lain, atau bukan juga karena dia mengecilkan orang lain. Kekuasaan yang diperoleh oleh Yusuf adalah sebagai buah dari sebuah ketaatan. Buah dari sebuah ketaatan. Kalau kita belajar sejarah perjalanan kehidupan Yusuf, kita dapat membaca di kitab Kejadian sebelum pasal 41 ini. Kita mengetahui riwayat Yusuf bahwa Yusuf adalah putra dari Yakub. Yakub itu anak dari Ishak. Lebih tepatnya kalau kita sebutkan bahwa Yakub ini adalah cucu dari Abraham. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak dari kecil Yusuf itu memiliki pembeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Yusuf dikenal sebagai anak yang taat, ibadahnya bagus, doanya bagus. Dia adalah anak yang mendapat tempat yang istimewa di hati ayahnya pada saat itu. Kenapa? Karena memang anak ini adalah anak yang taat. Dia memiliki ketaatan kepada Tuhan dengan sungguh luar biasa. Nah, perjalanan selanjutnya kita mendapatkan bahwa ternyata seseorang yang setaat Yusuf saja, banyak sekali cobaan yang terjadi dalam hidupnya. Cobaan yang pertama adalah ia pernah ditangkap oleh saudara-saudaranya dan dibuang ke salah sebuah sumur. Dia dibuang ke dalam salah sebuah sumur. Bahkan ketika dia dibuang ke dalam sumur, dia diangkat lagi lalu dijual ke pedagang Midian. Dari pedagang Midian, dia dijual ke Mesir di Potifar. Selanjutnya dari Potifar
dia masuk penjara. Artinya sebuah perjalanan yang tidak mulus kalau boleh saya katakan. Ada banyak sekali cobaan yang terjadi dalam hidupnya. Dia harus berpisah dengan orang tuanya. Orang yang memperlakukan dia tidak adil justru saudara-saudaranya sendiri. Nah, selain itu juga saudara-saudaranya juga yang menjual dia kepada para pedagang Midian. Sebuah perjalanan kehidupan yang menurut saya sangat mengalami penderitaan yang luar biasa. Banyak sekali cobaan yang dihadapi oleh seorang Yusuf. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Yusuf sebagai seseorang yang sangat taat kepada perintah Tuhan, meskipun Yusuf adalah orang yang taat kepada setiap firman Tuhan, tapi cobaan itu datang berkali-kali dalam hidupnya. Cobaan itu datang berkali-kali dalam hidupnya. Yang membedakan adalah sikap seseorang kepada cobaan itu. Itu yang membedakan. Ada banyak orang ketika terjadi cobaan dalam hidupnya, dia lari meninggalkan Tuhan, dia lari meninggalkan ibadahnya. Ketika terjadi cobaan, dia mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan Tuhan, mulai berhitung-hitung dengan Tuhan dengan berkata bahwa Tuhan, saya kan sudah taat, sudah berdoa, sudah beribadah. Kok nasib saya tidak baik-baik amat? Kenapa tidak seperti orang lain? Orang seperti itu pada umumnya. Dia mulai membanding-bandingkan, orang-orang kalau menghadapi cobaan itu mulai membanding-bandingkan situasinya dengan situasi orang lain. Tapi bagi Yusuf, hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak membanding-bandingkan dengan orang lain terhadap berbagai cobaan yang dia alami. Artinya Yusuf menunjukkan sebuah ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Bagi Yusuf, bukan seberapa besar cobaan yang dihadapinya. Yang Yusuf pahami, yang Yusuf yakini adalah bahwa Tuhan yang ia percayai jauh lebih besar dari cobaan yang dia alami. Itu yang menjadi formula bagi Yusuf ketika dia menghadapi cobaan, dia tetap kuat untuk menghadapi cobaan. Dia tetap kuat menghadapi berbagai penderitaan. Dia tetap kuat menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Karena baginya adalah menyalahkan orang lain terhadap peristiwa atau kejadian negatif atau sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, itu bukanlah hal yang bijak menurut Yusuf. Yusuf tetap menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan meskipun situasi yang dia alami adalah situasi yang sangat amat memprihatinkan. Dia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia dibuang oleh saudaranya. Dia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia dijual kepada pedagang Midian. Dia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia dijual kepada Potifar. Itulah sebabnya kenapa dalam perjalanan kehidupan Yusuf yang begitu memprihatinkan, Tuhan selalu menyertainya. Tuhan selalu bersama dengan dia. Tuhan selalu melepaskan dia dari berbagai tekanan yang dia alami. Kenapa? Karena itu adalah sebuah ketaatan. Itulah sebabnya kenapa khotbah saya pada saat ini saya beri tema upah atau buah dari sebuah ketaatan. Bagi Yusuf ketika dia menjalani kehidupannya, mengikuti alur Tuhan itulah yang terbaik ketimbang mengikuti alurnya. Setia dan taat kepada setiap apa yang dikatakan Tuhan itulah yang terbaik bagi Yusuf. Sehingga dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah prihatin dengan situasi yang dialami. Yusuf tetap enjoy menjalani kehidupan. Yusuf tetap taat kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan, meskipun perjalanan yang dia alami bukan perjalanan yang enak. Yusuf sangat faham dan sangat tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Itulah sebabnya Yusuf tetap taat meskipun cobaannya begitu berat, meskipun penderitaannya begitu berat, meskipun situasi yang dijalani oleh Yusuf bukanlah situasi yang enak. Ending dari sebuah cobaan yang dialami oleh Yusuf adalah dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan pembacaan tadi adalah ketika Raja Firaun mengatakan begini, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku taat. Itu adalah buah dari sebuah ketaatan. Tuhan mengangkat Yusuf dengan begitu luar biasa. Tuhan mengangkat Yusuf dengan sangat tinggi sekali karena ketaatannya.
Yusuf tidak komplain ke Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan menghasilkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Yang tadinya Yusuf hanyalah seorang tahanan, seorang napi, seseorang yang mungkin sudah terlupakan, seseorang yang mungkin sudah tidak menghitung lagi berapa lama dia tinggal di penjara. Tetapi Tuhan mengangkat dia dalam sebuah posisi tertinggi di Mesir karena dia taat kepada Tuhan. Tuhan menempatkan dia menjadi kuasa atas Mesir karena dia taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu dan saya alami. Saya punya pencobaan sendiri, saya punya ujian sendiri. Bapak Ibu juga punya pencobaan sendiri dan ujian sendiri. Saya tidak tahu situasi apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu, entah itu dalam situasi yang terendah dalam hidupmu, dalam situasi yang paling memprihatinkan dalam hidupmu, jangan lupa satu kata, tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang engkau alami, mungkin hari ini engkau sedang mengeluh masalah ekonomimu, sedang mengeluh masalah bisnis usaha pekerjaanmu, sedang mengeluh dengan kesehatanmu. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan karena persoalan yang engkau hadapi membuat ketaatanmu kepada Tuhan menurun. Karena upah dari sebuah ketaatan, pada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Tuhan akan mengangkat engkau sangat tinggi. Sama seperti Yusuf diangkat oleh Tuhan untuk menjadi penguasa atas Mesir. Ketaatanmu, kekuatanmu dalam menghadapi ketaatan, kesetiaanmu di dalam ketaatan, ketika engkau tetap menaruh Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidupmu, tanpa dipengaruhi oleh situasi apapun yang terjadi dalam hidupmu, maka disitulah engkau akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur karena kami telah mendengarkan kebenaran firman. Hamba sangat terbatas di dalam mengertikan kebenaran firman-Mu, tapi hamba percaya Engkau adalah pemilik dari firman yang akan mengertikan lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala beserta anak, mantu dan cucu-cucunya selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Sertai dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap situasi apapun yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Gembala. Kami berdoa juga untuk setiap pengurus GBB Taman Firdaus, Tuhan berkati dengan melimpah. Perhitungkan setiap pelayanan mereka sebagai kebenaran yang di dalamnya kunci berkat tercurah dalam kehidupan mereka. Berdoa secara khusus untuk setiap anggota jemaat kami. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan mereka. Tangan yang penuh kuasa itulah memberi penghiburan bagi yang berduka, kecukupan bagi yang kekurangan, kekuatan bagi mereka yang lemah. Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.